Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan mempelajari tentang PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kali ini PLH akan membahas tentang bab 4 ya, yaitu siaga menghadapi bencana alam. Bagian A bencana alam dan bagian B penanggulangan bencana alam. Nah, A bencana alam. Yang pertama ya, macam-macam bencana alam itu adalah yang pertama bencana alam tanah longsor. Nah, pengertian dari bencana tanah longsor yaitu terjadi karena tanah bergerak yang kerap terjadi saat hujan turun lebat. Nah, tanah longsor biasanya terjadi di tanah-tanah yang gundul. Tanah gundul itu apa? Yaitu tanah yang tidak ada pohon-pohonannya ya. Nah, tanda-tanda terjadinya tanah longsor biasanya adalah dari arah bukit terdengar suara gemuruh ya. Bencana tanah longsor terjadi karena ulah manusia juga yang tidak bertanggung jawab ya, menebang pohon-pohonnya sampai habis, sampai gundul. Akhirnya tanah tersebut tidak ada pohon-pohonannya yang berfungsi untuk mengikat atau menyerap air. Nah, tanah longsor juga dapat mengakibatkan korban jiwa loh dan merusak lingkungan. Oleh karenanya, peliharalah lingkungan alam dengan menanami tanah yang kosong. Ya, inilah gambar-gambar tanah yang gundul atau gunung yang gundul, bukit yang gundul. Terjadilah banjir atau juga longsor ya. Yang kedua, yaitu akan mengakibatkan banjir. Banjir adalah meluapnya air sungai karena tidak tertampung. Banjir biasanya terjadi pada waktu musim hujan ya. Yang dapat disebabkan oleh yang menyebabkan banjir adalah yang pertama tadi kita udah bahas bahwa ada penebangan hutan liar ya, tidak beraturan, tidak punya izin, seenaknya menebang hutan ya. Yang kedua, sampah yang dibuang ke sungai. Yang ketiga, hujan yang intensitasnya terus-menerus. Berikut beberapa dampak yang terjadi ketika bencana banjir, yaitu yang pertama menyebarkan berbagai bibit penyakit, ya gatal-gatal, bisa diare seperti itu ya. Yang kedua kehilangan harta benda, ya jelas dong, kan hanyut semua ya yang harta benda manusia kalau memang ada banjir bandang misalkan. Lanjut ladang juga tanaman lahan pertanian akan rusak, banyak korban jiwa akibat banjir bandang ya. Dan fasilitas umum juga prasarana akan rusak ya. Fasilitas umum misalkan masjid, tempat ibadah, sekolah, kantor-kantor pemerintah seperti itu ya anak-anak. Baik, pengertian dari gunung meletus ya. Gunung meletus terjadi karena adanya tekanan dari dalam tanah. Nah, kalau tekanan itu terus menekan keluar, maka akan terjadi letusan. Letusan itu biasanya disertai dengan cairan panas dari dalam bumi atau tanah. Cairan itu disebut magma. Nah, ini nih ya, cairan ini adalah disebut magma. Letusan juga disertai dengan lumpur panas dan juga awan panas. Lumpur panas itu disebut lahar panas ini. Ya, lahar panas ya. Oke. Nah, kita akan tahu ya tanda-tanda kalau gunung itu akan meletus. Yang pertama nih, terjadinya gempa di sekitar gunung itu. Yang kedua, gempanya tidak terlalu besar loh, tapi sering ya. Kok ada gempa tapi sering gitu, satu hari bisa 2 kali 3 kali ya. Dan ketiga, ada asap yang keluar dari puncak gunung ya, lebih banyak dan sering. Keempat, hewan-hewan yang ada di puncak gunung akan turun semua ya, karena dia merasa kepanasan atau dia akan merasa
terancam, akhirnya dia akan menyelamatkan diri ya. Hewan-hewannya mengevakuasi diri sendiri kayaknya ya. Dan yang terakhir tanda-tanda khususnya ya yaitu yang diketahui oleh penduduk sekitar gunung itu. Ya, tanda-tanda khususnya yang diketahui oleh penduduk sekitar gunung itu, misalkan semua pada lihat gitu, seperti kebiasaannya bahwa gunung tersebut akan terjadi bahaya seperti itu ya. Nah, penanggulangan bencana alam, usaha-usaha penanggulangan tanah longsor antara lain, yang pertama ya, tanami tanah-tanah kosong dan hutan gundul dengan pepohonan yang besar dan kuat. Dua, jangan membuat kebun atau sawah di tanah yang miring loh. Dan ketiga, hindari membuat rumah di bawah tebing, nanti kalau longsor ketiban ya. Dan keempat, hindari bermain di bawah tebing. Kalian kalau nanti bermain di kampung atau di desa, kalian nggak boleh loh bermain di bawah tebing, takutnya longsor dan akhirnya kalian terkubur ya, bahaya sekali itu. Nah, usaha-usaha penanggulangan bencana banjir antara lain, satu, tanami tanah-tanah kosong loh dengan dan hutan yang gundul dengan pepohonan yang besar dan kuat ya. Kedua, ini nih ya, sebelum kedua ya, ini adalah namanya reboisasi ya, penanaman kembali pada hutan yang gundul, namanya reboisasi. Yang kedua, jangan membuang sampah ke parit atau sungai. Jelas dong, kalau sungai atau gotnya tersumbat akan mengakibatkan banjir ya. Yang ketiga, sungai yang dangkal harus cepat dikeruk ya. Dan keempat, dibuat waduk-waduk penampungan air. Ini adalah semua ini adalah usaha-usaha penanggulangan supaya banjirnya tidak terjadi di daerah kita, atau usaha-usaha penanggulangan bencana banjir. Oke, kita lanjut. Nah, yang harus dilakukan saat terjadi gunung meletus ya. Saat terjadi gunung meletus, apa yang harus kita lakukan? Pastikan kita sudah berada di settler atau tempat yang aman dari dampak letusan. Yang kedua, gunakan masker dan kacamata pelindung. Yang ketiga, selalu memperhatikan arahan dari pihak berwenang selama berada di shelter ya. Oke, setelah letusan gunung, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila Anda dan keluarga harus tinggal lebih lama di shelter atau tempat penampungan atau tempat pengungsian, pastikah kebutuhan dasar terpenuhi dan pendampingan khusus bagi anak-anak dan remaja yang harus diberikan. Kedua, tetap gunakan masker dan kacamata pelindung. Kenapa harus memakai kacamata pelindung dan masker? Karena kita menghindari dampak dari asap yang dikeluarkan dari gunung meletus tersebut ya, asap dan debu ya, ketika berada di wilayah yang terdampak abu vulkanik ya. Itu yang seterusnya adalah ikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang. Dan terakhir, waspada terhadap kemungkinan bahaya kedua berupa banjir lahar dingin ya. Baik, hari ini Bapak telah menerangkan atau telah presentasi tentang bahayanya bencana alam, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya apa yang Bapak terangkan, dan Bapak tutup materinya. Sampai jumpa besok di materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.